Oke, ini adalah lanjutan dari cerita sebelumnya di part 1. Jadi buat teman-teman disarankan tonton dulu part 1-nya. Jadi biar nanti nggak bingung sama jalan ceritanya. Oke, nanti tinggal diklik aja di sini di atas. Akan muncul link, tinggal diklik saja untuk menonton part 1. Ya, hari berikutnya, hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014. Waktu itu pagi sangat dingin ya. Entah seberapa derajat Celcius dinginnya, karena kami memang bawa alat gitu ya untuk mengukur suhu. Tapi memang pada waktu itu embun di permukaan layar tenda itu sampai seperti berubah jadi es lah gitu ya. Jadi bisa teman-teman bayangkan dinginnya itu seperti apa. Kemudian kami paksakan untuk bangun, meski memang badan masih letih pastinya. Dan saya rasa tadi malam teman-teman pun nggak ada yang bisa enak gitu tidurnya, karena memang kondisi tenda yang memang jauh daripada kata nyaman. Kemudian suhu itu sangat dingin, karena memang ternyata itu kita tinggal beberapa puluh meter lagi dari puncak gede gitu. Nah, pas ada matahari, pas terang itu baru kelihatan ternyata kita nggak jauh lagi dari puncak gede gitu. Belum lagi memang ditambah dengan waktu itu pas dini hari itu ramai sekali ya pendaki yang summit dari Kandang Badak ke Puncak Gede, yang memang jalurnya itu tertutup oleh tenda kita gitu. Salah satu tenda kita menutup jalur perlintasan. Jadi kita sangat terganggu sekali, atau bahkan mungkin kita yang mengganggu mereka untuk jalan di trek gitu. Nah, kemudian kondisi si Neng itu pada saat itu sudah mulai membaik sebetulnya, cuman dia mengeluh pusing. Tetapi ada masalah lain gitu. Waktu itu dia mengeluhkan bahwa kedua lututnya itu sakit. Jadi dia kesulitan lah untuk, jangankan berjalan, berdiri juga agak kesulitan gitu. Ya ini sangat mungkin sekali terjadi ya, karena memang sebelumnya dia nggak pernah gitu melakukan aktivitas berat gitu, atau bahkan olahraga juga sepertinya tidak begitu. Nah, kemudian ya kami berikanlah pertolongan sebisanya gitu ya, dengan cara dipijat, diurut begitu ala kadarnya. Nah, setelah itu di sini kami sedikit berunding begitu, antara melanjutkan perjalanan ke Surya Kencana kemudian turun ke Gunung Putri sesuai rencana, atau kita balik lagi menuruni Tanjakan Setan kemudian kembali ke pintu Cibodas gitu. Nah, di sana bingung kita. Jadi karena memang keduanya merupakan medan yang sama sekali tidak mudah begitu. Apalagi untuk balik kita sudah kebayang kan seperti apa ngerinya begitu ya. Dan memang biasanya kalau untuk turun itu menuruni jalur curam itu malah lebih berat dan memang lebih besar resikonya gitu. Nah, maka saat itu kami berspekulasi untuk melanjutkan perjalanan ke Surya Kencana kemudian turun lewat Gunung Putri sesuai rencana kami. Nah, kemudian setelah kita sarapan ya ala kadarnya, kemudian packing ulang, kemudian kami lanjut jalan lagi. Nah, beberapa saat kami berjalan, memang kondisi jalur itu berubah gitu ya, dari yang sebelumnya di kanan kiri dipenuhi pohon santigi, kemudian menjadi area terbuka dengan posisi di sebelah kiri kami kawah Gunung Gede, kemudian sebelah kanan kami itu jurang gitu. Nah, jadi kita sudah masuk, itu mulai masuk ke area puncak Gede yang memang cukup panjang begitu area puncaknya. Nah, kemudian tidak seberapa jauh kami berjalan, tiba-tiba si Neng ini pingsan. Kami semua kaget, panik. Ini kenapa lagi gitu ya. Padahal memang waktu itu kan kondisinya sudah mulai membaik, meskipun memang dia sedikit kesulitan berjalan karena memang kedua kakinya sakit. Kemudian ya segera kami berikan pertolongan, berusaha untuk menyadarkan, dan saat itu memang banyak juga dari pendaki lain yang ikut membantu kami gitu. Kami cek suhu tubuhnya ya normal begitu ya, hangat. Kemudian sebelum jalan juga tadi kami pastikan si Neng ini untuk makan begitu, untuk sarapan. Dan kami pikir
ini bukan lagi gejala hipotermia seperti kemarin begitu. Kemudian beberapa saat kita berusaha, kemudian si Neng ini siuman. Nah, kemudian kami beberapa saat di situ istirahat. Setelah mulai stabil, kemudian kami mau tidak mau paksakan lagi untuk jalan gitu ya. Dengan posisi waktu itu si Neng ini dipapah begitu, berjalan pelan-pelan. Nah, tetapi tidak berapa jauh lagi kami berjalan, kemudian dia ambruk kembali, seperti lemas begitu, hilang kesadaran. Nah, kami di situ makin bingung, makin kalut lah ya. Nah, kembali kami sebisa mungkin berusaha untuk menyadarkannya lagi. Nah, setelah kembali sadar, jadi dia itu bilang ternyata dia itu tidak tahan begitu, berada di ketinggian dengan kondisi di kanan kiri jurang itu membuat dia pusing gitu. Ya mungkin dia mengidap semacam fobia ketinggian sepertinya gitu ya. Satu hal yang memang tidak pernah diceritakan sebelumnya kepada kami. Oke, kita bingung, kemudian kita cari solusi. Dan ada yang menyarankan saat itu coba ditutup katanya matanya. Nah, kemudian kita coba tuh menutup mata si Neng ini dengan menggunakan waktu itu ada masker untuk masker penutup mata. Kemudian kita coba lagi lanjut tuh dengan posisi si Neng ini dibantu jalannya oleh 2 orang. Dan memang cara itu cukup efektif lah, lumayan bisa membantu begitu. Setidaknya meskipun kami jalan waktu itu sangat lambat, minimal ya si Neng ini tidak lagi pingsan begitu. Oke, minum dulu. Nah, kemudian beberapa lama kami berjalan, kami sampailah saat itu di titik jalur turun dari Puncak Gede menuju ke Alun Surya Kencana. Di sana kami mulai berpikir lagi bahwa memang tidak mungkin kita semuanya berjalan beriringan, jalan lambat seperti itu. Nah, maka kami di sana membagi tugas. Kami bagi 2 waktu itu. Satu kelompok turun terlebih dahulu untuk ke Surya Kencana, menyiapkan segala sesuatunya di sana, memasak air, menyiapkan makanan dan lain sebagainya. Kemudian satu kelompok lagi berjalan perlahan di belakang karena memang mendampingi si yang sakit ini. Nah, ternyata memang lagi-lagi jalan yang harus kami lewati itu dari Puncak Gede menuju turun ke Alun Surya Kencana itu tidak lebih baik begitu dari jalan sebelumnya. Jalannya itu cukup sulit karena memang selain curam, banyak juga batu-batu, dan juga kami harus berjalan di antara pohon-pohon sepanjang jalur itu. Makin sulit memang karena memang kita posisinya harus memapah begitu ya. Nah, kita coba metode lain gitu. Kami gantian waktu itu menggendong si Neng ini menuruni Puncak Gede kalau Surya Kencana. Kita susah payah menggendong bergantian. Di sini kami harus hati-hati gitu ya, karena jalurnya curam, licin setelah hujan gitu ya. Salah pijakan saja ini bisa berbahaya. Akhirnya setelah berusaha payah sekitar pukul 10 pada waktu itu, pukul 10 siang, kami sampai di alun-alun Surya Kencana. Teman-teman yang lain menyambut. Nah, di sini kami istirahat memang cukup lama ya. Jadi untuk sedikit memulihkan lah ya tenaga yang memang rasanya sudah terkuras habis pada saat itu. Di sini kami makan, kemudian ngopi, saling pijat memijat gitu ya satu sama lain, dan bahkan tidur begitu. Dan untuk saya sendiri memang tidak banyak yang bisa dilakukan di sana. Jadi di luar bayangan sebelumnya lah begitu ya, bahwa waktu itu akan menarik, akan menyenangkan di Surya Kencana, tapi dengan situasi seperti itu boro-boro begitu ya, menikmati keindahan alun Surya Kencana waktu itu ya. Saya manfaatkan untuk istirahat saja, memulihkan stamina. Nah, sekitar 3 jam lamanya kami istirahat di alun-alun Surya Kencana. Nah, kemudian pukul 12:30 siang kalau tidak salah waktu itu, mau tidak mau kami harus lanjutkan perjalanan turun. Sangat berat begitu ya, karena memang sudah letih rasanya badan semuanya, tenaga rasanya sudah habis. Harus
packing lagi waktu itu ya, harus beranjak lagi, itu sangat berat. Kami paksakan lagi untuk jalan, untuk bangkit. Gak lupa kami berdoa lagi saat itu supaya diberikan kemudahan. Kemudian kami berangkat menyusuri alun-alun Surya Kencana untuk turun menuju ke Gunung Putri.